Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan analisis kami, yaitu tentang Enterprise Content Management System. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Mubay. Halo, perkenalkan nama saya Noval Wafia Ridwan. Hai, aku Siti Salma. Hai, aku Sofia. Halo, aku Bayu Putri Setiawati. Dalam era digital saat ini, organisasi menghadapi tantangan besar dalam mengelola volume informasi yang terus bertambah, baik dalam bentuk dokumen, email, data multimedia maupun konten digital lainnya. Pengelolaan konten yang tidak terstruktur dan tersebar dapat menyebabkan inefisiensi operasional, resiko keamanan data, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan Enterprise Content Management System atau disebut ICMS menjadi solusi untuk mengelola seluruh siklus hidup informasi secara terintegrasi, mulai dari penciptaan, penyimpanan, pengelolaan, hingga distribusi konten. Analisa terhadap ICMS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan efisiensi keamanan dan produktivitas organisasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan informasi di era transformasi digital. Ini kita masuk ke rumusan masalah. Dalam analisis Enterprise Content Management System atau disebut ICMS adalah bagaimana ICMS dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam pengelolaan dokumen dan konten digital secara efektif dan efisien. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, sejauh mana sistem ini dapat diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi yang sudah ada, serta bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan organisasi. Sekarang kita masuk ke manfaatnya. Yang pertama, bisa meningkatkan efisiensi operasional. ICMS memungkinkan organisasi untuk mengelola, mengakses, dan mendistribusikan dokumen secara cepat dan terstruktur, sehingga dapat mengurangi waktu pencarian informasi serta memperjelas proses kerja. Yang kedua, menjamin keamanan dan kepatuhan data dengan fitur kontrol akses, enkripsi, serta audit trail. ICMS membantu organisasi menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen, serta memenuhi regulasi terkait tata kelola atas informasi dan perlindungan data. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah mengelola informasi secara terpusat dan terstruktur. ICMS bertujuan untuk mengorganisir seluruh dokumen dan konten digital organisasi dalam satu sistem terpadu, sehingga memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan informasi. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas proses bisnis dengan mengotomatisasi alur kerja dan meminimalisir penggunaan dokumen fisik. ICMS membantu mempercepat proses operasional, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, ICMS menurut asosiasi AIIM, Association for Information and Image Management, Enterprise Content Management adalah strategi, metode, dan alat yang digunakan untuk menangkap, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan menyampaikan konten dan dokumen yang berkaitan dengan proses organisasi. ICMS tidak hanya soal teknologi, tapi juga mencakup proses bisnis dan kebijakan manajemen informasi. Selanjutnya, menurut Smith dan McCann tahun 2003, mereka mendefinisikan ICMS sebagai suatu sistem yang menyediakan kerangka kerja untuk mengelola seluruh siklus hidup informasi perusahaan, mulai dari penciptaan hingga pengarsipan atau penghapusan. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi organisasi dalam menangani informasi yang tersebar di berbagai departemen. ICMS menurut para ahli, menurut Johan menjelaskan bahwa ICMS adalah sistem terintegrasi yang mendukung pengelolaan informasi dalam berbagai bentuk dan media di seluruh organisasi untuk meningkatkan kolaborasi, kepatuhan, dan efektivitas operasional. Selanjutnya, ICMS menurut para ahli, Mangfold et al. ICMS didefinisikan sebagai platform teknologi yang menyediakan layanan umum untuk menciptakan manajemen dan distribusi konten digital dalam suatu organisasi yang mendukung tujuan strategis dan operasional. Selanjutnya, mengapa analisis ICMS sangat krusial?
Analisis Error Correction Mechanism atau ACM penting karena membantu kita memahami hubungan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang, termasuk bagaimana variabel menyesuaikan diri kembali ke keseimbangan setelah adanya gangguan. Pemahaman ini krusial untuk peramalan, pembuatan kebijakan, dan memahami struktur ekonomi secara menyeluruh. Selanjutnya, tahapan utama dalam analisis ACMS, yang pertama ada uji stasionaritas untuk memastikan variabel tidak memiliki akar unit, atau jika tidak stasioner dilakukan differencing. Yang kedua ada uji kointegrasi, yaitu misalnya Angel, Granger, atau Johansson untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang yang stabil. Yang ketiga ada estimasi model ACM jika terbukti ada kointegrasi yang mencakup perubahan jangka pendek dan mekanisme koreksi kesalahan. Yang keempat ada interpretasi koefisien ACM, baik jangka pendek maupun koefisien koreksi kesalahan, untuk memahami dinamika penyesuaian dan hubungan antar variabel. Contoh penerapan analisis ACMS. Analisis ACM banyak digunakan dalam ekonomi. Contohnya untuk memahami bagaimana penawaran uang dan nilai tukar mempengaruhi inflasi jangka pendek dan penyesuaian ke inflasi jangka panjang. Contoh lain adalah analisis pasar tenaga kerja terkait perubahan permintaan, penawaran, dan upah, serta perdagangan internasional terkait harga relatif, pendapatan, dan neraca perdagangan. Singkatnya, ACM adalah alat yang berguna untuk memahami dinamika penyesuaian dalam berbagai konteks ekonomi. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam analisis ACMS. Tantangan utama dalam analisis ICM meliputi kebutuhan data berkualitas dan panjang, identifikasi lag yang tepat, serta potensi pelanggaran asumsi linearitas dan stabilitas parameter. Namun, ACM menawarkan peluang besar untuk memahami dinamika hubungan antar variabel, membedakan dampak jangka pendek dan penyesuaian jangka panjang yang berguna untuk peramalan dan kebijakan. Fleksibilitas ACM memungkinkan pengembangan model yang lebih kompleks. Lalu dari materi yang kami analisis tentang ACMS ini, kami menyimpulkan bahwa analisis Enterprise Content Management System atau ACMS adalah tahap fundamental sebelum implementasi sistem pengelolaan konten terintegrasi. Proses ini melibatkan identifikasi tujuan strategis organisasi terkait konten, pengelolaan proses bisnis konten, analisis kebutuhan penggunaan, evaluasi jenis dan volume konten saat ini, dan proyeksi masa depan, serta pertimbangan kepatuhan regulasi. Jika sudah ada sistem evaluasi kekuatannya dan kepuasan pengguna juga krusial. Berdasarkan pemahaman ini, dirumuskan persyaratan fungsional dan non-fungsional sistem ACMS yang diinginkan. Diikuti riset pasar solusi yang tersedia, analisis biaya dan potensi keuntungan, serta perencanaan implementasi dan manajemen perubahan. Kesimpulannya, analisis ACMS yang komprehensif meminimalkan resiko, memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis, dan memaksimalkan nilai investasi teknologi pengelolaan konten.